para wanita di zon 1. Apa kabar semua? Pasti semua diberkati oleh Tuhan sehingga kita sehat sampai pada hari ini kan? Ya, saya Pastor Lilian sebagai MC untuk ibadah kita pada malam ini mengatakan terima kasih kepada Tuhan karena kebaikan Tuhan kepada kita. Ya, ini adalah merupakan lawatan daripada EJK Wanita SIB Semenanjung kepada zon-zon di seluruh Semenanjung. Dan pada malam ini adalah lawatan yang kelima ke zon 1. Kami sangat bersyukur kepada Tuhan sekalipun kami tidak dapat sampai ke zon Anda, tetapi kita mempunyai cara yang berbeda, yang begitu spesial daripada Tuhan Yesus, di mana kita boleh berjumpa dan mengadakan ibadah online seperti ini. Nah, pada malam ini saya sangat bersyukur kepada kita karena saya percaya bahwa zon 1 dan ada juga zon-zon yang lain yang sedang mendengar dan sedang terlibat di dalam ibadah kita pada malam ini. Kami harap supaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Dan juga saya berterima kasih kepada kita karena dapat menerima lawatan kami. Nah, bersama-sama dengan saya adalah tim daripada wanita yang ada di pusat. Kita terimalah lambaian daripada tim-tim yang lain. Wah, itulah dia. Muka-muka teman-teman kita daripada pusat. Dan kami sangat rindu supaya dapat bersama-sama dengan kita semua. Untuk tidak mengambil waktu yang panjang, saya akan memberitahu kita flow acara ibadah kita pada malam ini. Saya akan membawa kita doa pembukaan dan selepas itu akan saya memberi waktu kepada praise and worship yang akan dibawa oleh tim daripada SIB Klang dan disusuli dengan firman Tuhan yang akan dibawa oleh Puan Margaret Lasung. Dan sesudah firman Tuhan, saya akan memberi waktu untuk ketua wanita zone, yaitu Puan Aldi, untuk memberi ucapan dan akan membawa doa penutup. Begitulah flow ibadah kita pada malam ini. Mari kita berdoa. Saya akan membawa kita di dalam doa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih karena Engkau adalah Tuhan kami yang luar biasa. Kami tahu Tuhan, begitu baik Tuhan, sehingga Engkau memberi kami kesempatan untuk kami dapat bertemu seperti ini. Terima kasih Tuhan untuk wanita-wanita yang ada di zon 1 ini, dan begitu juga para wanita yang di zon-zon yang lain yang kami percaya bahwa mereka mendengar dan terlibat di dalam ibadah ini. Sehingga tiap-tiap pribadi kami akan diberkati dengan semua acara yang akan dilaksanakan pada malam ini. Apakah itu praise and worship, dan apakah itu firman Tuhan yang akan disampaikan kepada kami pasti akan diberkati olehnya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Jauhkan segala halangan yang tidak mendatangkan kebaikan bagi setiap pribadi kami, sehingga kami dapat mengikutinya dengan lancar pada malam ini. Haleluya, haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Haleluya. Tiba saatnya kita berkumpul lagi hari ini di dalam ibadah wanita zon 1. Mari kita terus memuji Tuhan. Tepuk tangan bersama-sama. Sama-sama. Tiba saatnya kami berkumpul bersatu. Nafsu
wanita-wanita, kita bersyukur karena kita punya Tuhan yang kuat dan yang luar biasa, yaitu namanya siapa? Yesus. Haleluya, dialah gunung batu dan keselamatan kita. Amin. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ragu. Menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang benar, Kau pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Kau gunung batuku dan kau kota bentengku, tak akan ku ragu. Kau menjamin hidupku, kau keselamatanku dan kau yang membelaku, tak akan ku ragu. Kuasamu di dalamku, walau badai menerpa di dalam hidupku ini. Tanganmu Tuhan mengangkatku tinggi, Kau Tuhan yang pernah tinggalkan dahulu, sekarang selamanya. Janjimu tak berubah, Kau Alfa dan Omega, awal dan akhir. Semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Semesta alam memuja, semesta alam memuja, semesta alam memuja Engkau Tuhan yang benar. Haleluya. Beri sorak-sorai dari Tuhan kita. Lebih kemuliaan lagi. Haleluya, haleluya. Yesus, terima kasih Tuhan. Karena kami sangat bersyukur karena kami punya seorang penolong senantiasa bersama dengan kami, jadi sahabat kami, yaitu Yesus Kristus. Tuhan, biarlah wanita-wanita yang ada pada hari ini Bapa di surga mengikuti ibadah online ini, Tuhan Yesus, akan melihat bahwa Tuhan senantiasa bersama-sama dengan kami semua. Segala perkara kami dapat menanggung karena Tuhan bersama dengan kami. Penolong kami yang setia, yaitu Yesus Kristus. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan.
Shalom dan selamat bertemu sekali lagi di dalam ibadah online kita pada malam hari ini. Apa kabar rekan-rekan wanita semua? Saya percaya semua sepanjang minggu ini mendapat berkat yang luar biasa yang daripada Tuhan. Tetap kuat, tetap antusias, dan tetap punya semangat untuk menjalani kehidupan kita setiap hari. Walaupun kita menghadapi banyak masalah, banyak cobaan, banyak rintangan dalam kehidupan kita, tetapi asalkan kita tetap berpegang kepada firman Tuhan, berpedoman kepada firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, pasti hidup kita akan berhasil, pasti kita akan dapat mengatasi masalah kita. Nah, rekan-rekan wanita yang saya kasihi, mari kita sama-sama membaca satu teks yang saya ambil dalam Yosua 1 ayat 7 hingga 9. Yosua 1 ayat 7 hingga 9. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh, bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan dan ke kiri supaya engkau beruntung. Kemanapun engkau pergi, janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Wow, sungguh luar biasa firman Tuhan ini. Ayat firman Tuhan ini adalah nasihat daripada Tuhan untuk setiap kita, yaitu apa? Rahasia di sebalik keberuntungan, rahasia di sebalik keberhasilan, asal kita berpegang, asal kita berpedoman kepada firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka janji Tuhan ini pasti akan terjadi dalam kehidupan kita. Rahasia keberuntungan, rahasia keberhasilan ini ditujukan kepada Yosua, tapi bukan Yosua saja yang dapat menikmatinya, tetapi setiap kita yang mendengar firman ini, khususnya wanita-wanita, kalau kita berpegang, kalau kita berpedoman kepada firman-Nya, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka semua yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita akan menjadi milik kita. Rekan-rekan yang saya kasihi, ada 6 pedoman untuk kita dapat berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita. Yang pertama adalah keterbukaan. Keterbukaan ini sesuatu sikap yang memerlukan rendah hati. Keterbukaan adalah di mana kita dapat menerima teguran ataupun nasihat daripada orang lain. Walaupun kita memiliki pangkat yang tinggi, pelayanan yang besar, siapapun yang Tuhan pakai untuk menegur kita, walaupun dia adalah jemaat biasa, walaupun dia adalah rakan sekerja kita yang dimana levelnya sangat rendah daripada kita, ataupun anak kita, suami kita, orang gaji kita, kita sebagai orang yang ingin berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidup kita, tentu sekali kita dapat menerima teguran. Kalau kita memiliki kerendahan hati ini, kita tidak kisah kalau orang yang tidak selevel dengan kita menegur, memberi nasihat kepada kita, kita akan menerima dan mendengar dan berkata kepada Tuhan, terima kasih Tuhan atas teguran ini, saya mau berubah. Nah, kalau kita lihat contoh yang kita boleh lihat di dalam Alkitab, yaitu Musa. Kalau kita lihat dan kita membaca dalam Alkitab, Musa adalah seorang yang sangat luar biasa yang dipakai oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang mengembalakan 2 juta jemaat. Tetapi dia berhasil dan dia beruntung, dia menjadi seorang yang luar biasa yang dipakai oleh Tuhan karena dia
dapat menerima teguran daripada mertuanya Jethro. Waktu dia mengalami pergumulan, waktu dia sangat susah, ataupun waktu dia ingin menghakimi para jemaatnya, Jethro datang. Mertuanya datang untuk menasihati dia. Jangan berbuat begini, jangan berbuat begitu. Harus melakukan ini, harus melakukan itu. Nah, melalui nasihat dan teguran ini, Musa berjaya. Musa dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa karena dia memiliki hati yang terbuka, hati yang ingin menerima teguran, tidak kisah siapa mertuanya. Nah, dalam kehidupan kita, walaupun kita memiliki pangkat yang tinggi, walaupun kita memiliki jawatan yang tinggi ataupun pelayanan yang besar, tetapi waktu Tuhan memakai siapa saja untuk menegur kita, kita harus menerima dan kita harus mendengar dan melihat apakah itu daripada Tuhan, apakah kita harus mengikuti apa yang dia nasihat, apakah teguran itu daripada Tuhan. Nah, rakan-rakan yang saya kasihi, kita harus memiliki sikap yang keterbukaan ini. Kita harus terbuka, harus rendah hati untuk menjalani kehidupan kita, untuk mendapat keberhasilan dalam kehidupan kita. Nah, yang kedua adalah kepedulian. Kepedulian ini dalam kata lain yaitu ambil peduli ataupun ambil berat terhadap orang-orang di sekitar kita, di sekeliling kita. Nah, mungkin ada orang-orang yang kita tidak kenal, memerlukan bantuan, memerlukan nasihat ataupun memerlukan doa daripada kita. Peduli terhadap orang-orang yang kita tidak kenal. Kepedulian dalam doa sangat-sangat Tuhan hargai. Mungkin ada di antara kita adalah suri rumah yang penuh masa, ataupun mungkin ada di antara kita adalah orang yang buat masa ini tidak bekerja. Gunalah waktu ini untuk berdoa untuk orang-orang yang memerlukan, berdoa untuk negara, berdoa untuk jiwa-jiwa yang terabai. Nah, dengan sikap doa ini, dengan sikap ada kepedulian dalam doa, sangat-sangat Tuhan hargai. Waktu kita peduli, sejarah mencatat kita menjadi orang yang beruntung dalam banyak hal. Hanya orang-orang yang peduli akan mengalami banyak hal yang luar biasa dalam hidup ini. Nah, karena waktu kita peduli kepada orang lain, waktu kita mengambil tahu ataupun membantu orang lain, orang ini akan berdoa kepada Tuhan, terima kasih Tuhan, karena ada orang peduli terhadap saya. Melalui doa dia, berkat Tuhan akan dicurahkan ke atas kita. Nah, yang ketiga adalah fokus. Pribadi yang fokus, menjadi pribadi yang berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya, harus ada sikap yang fokus. Nah, sikap yang fokus yang seperti mana? Fokus dalam pekerjaan, fokus dalam perniagaan, fokus dalam keluarga, fokus dalam mengurus anak, fokus dalam mengurus suami, fokus dalam segala sesuatu yang dilakukan. Pasti hidupmu akan berjaya. Pasti perjalanan hidupmu akan beruntung dan berhasil. Karena tanpa fokus, kita tidak akan berjaya. Nah, seorang wanita yang melakukan pekerjaan, yang melakukan tugasnya dengan fokus, dengan orang yang tidak fokus, tampil ada bezanya. Contoh yang kita boleh lihat di dalam Alkitab yaitu Daud. Bagaimana Daud boleh mengalahkan Goliat? Sebab Daud dia fokus, dia fokus terhadap dahi Goliat. Dia fokus terhadap dahi Goliat. Daud tidak memiliki senjata yang canggih untuk mengalahkan Goliat. Goliat memiliki senjata yang cukup, memiliki senjata yang canggih. Tetapi Daud
dia hanya fokus saja, fokus ke dahi Daud, ke dahi Goliat. Di situ dia dapat mengalahkan Goliat. Bukan hanya karena punya pelayanan yang besar, punya perniagaan yang luas, punya pekerjaan yang baik saja dapat berhasil, tetapi sekecil apapun yang kita lakukan, kalau kita fokus, kita akan berdampak luar biasa. Keberhasilan itu bukan karena kepintaran seseorang, tetapi waktu ada pemberesan di antara kita dengan Tuhan, di sana pintu berkat, keberhasilan dan keberuntungan akan menjadi milik kita. Yang keempat adalah berani mencoba. Pribadi yang berani mencoba, menjadi wanita yang berhasil dan beruntung dalam perjalanan hidupnya harus mempunyai sikap yang berani mencoba. Tidak ada perkataan putus asa dalam kehidupan dia. Wanita yang berani mencoba akan berhasil. Pribadi yang terus berusaha walaupun dia mengalami kegagalan dalam kehidupan dia. Setiap apa yang dia lakukan, dia gagal dan gagal lagi, tetapi dia berani mencoba, dia akan berusaha sehingga dia berjaya. Nah, pribadi yang kuat semangat walaupun kadang-kadang nasib tidak menyebelahi dia. Ini adalah salah satu sikap wanita yang berani mencoba. Dia tidak kisah dia gagal kah ataupun apapun yang dia hadapi, dia coba melakukannya. Nah, contoh yang kita boleh lihat dalam Alkitab yaitu Ishak. Waktu dia menggali sumur, berkali-kali dia gagal, berkali-kali dia berkelahi dengan orang di sekitarnya. Waktu dia menggali dan berjaya mendapatkan mata air, tetapi dirampas dan diambil, tetapi dia tidak menyerah. Dia berusaha lagi menggali sehingga dia mendapat sumber mata air, dan di sana dia menjadi seorang yang berjaya karena ternakan dia dapat minum air dan peternakan dia akan berkembang, dan dia jadi seorang peniaga yang sangat berhasil pada waktu itu. Hanya orang-orang yang berani mencoba dalam hidupnya tanpa ada kata putus asa akan berhasil. Penyertaan Tuhan bagi orang-orang yang percaya dan terus berusaha. Yang kelima adalah visi. Pribadi yang memiliki visi. Visi bukan hanya untuk mereka yang punya perniagaan yang luas. Visi bukan hanya untuk mereka yang punya pekerjaan. Visi bukan hanya untuk mereka yang punya sekolah tinggi, tetapi setiap wanita harus memiliki visi. Seorang wanita yang memiliki visi akan dapat mengatasi masalahnya. Seorang yang memiliki visi akan kuat, akan mantap, dan punya semangat untuk mengatasi segala masalah untuk meneruskan kehidupannya. Dia punya semangat seperti Yakub. Contoh, Yakub bekerja 7 tahun untuk mencapai visi dia. Visinya adalah untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya, selepas 7 tahun, Yakub tidak mendapatkan Rahel. Anaknya yang sulung, Lia, yang diberikan. Berarti dia terpaksa bekerja lagi 7 tahun untuk mendapatkan Rahel. Nah, kenapa Yakub dapat menyelesaikan masalah dia? Oleh karena dia mendapat visi yang kuat untuk mendapatkan Rahel. Akhirnya dia dapat mencapai cita-cita ataupun visi dia, dan Rahel menjadi milik dia. Nah, kalau kita memiliki visi untuk mendapat ataupun untuk menjadi wanita yang bijak, untuk mendapat kekuatan, kesehatan yang baik, untuk mendapat keluarga yang diberkati, tentu sekali kita akan berusaha. Untuk menjaga tubuh kita, menjaga kesehatan kita, dan mencapai dan berdoa
untuk keluarga, supaya keluarga kita seperti mana yang kita inginkan. Nah, visi Tuhan sangat jelas, menjadi kepala, tidak menjadi ekor, tetap naik, tidak turun. Dan visi dari Tuhan juga mengatakan kita lebih dari umat yang menang. Bahkan visi daripada Tuhan sewaktu Dia menciptakan kita, berkuasalah ke atas burung-burung di udara, berkuasalah ke atas binatang-binatang di darat, berkuasalah ke atas ikan-ikan di laut. Artinya ada power of conquer. Itu visi daripada Tuhan kepada setiap kita yang diciptakan Tuhan. Nah, yang keenam adalah strategi. Planning, pribadi yang memiliki strategi ataupun planning. Nah, selain ada visi, kita harus ada strategi ataupun planning untuk mencapai visi kita. Contoh Yusuf, bagaimana dia dapat menyelamatkan negara yang besar, negara Mesir, karena dia punya strategi, dia punya planning. Rahasia keberhasilan Yusuf adalah planningnya adalah semua totally daripada Tuhan. Nah, strategi kita harus daripada Tuhan. Hanya orang-orang yang hidup dengan planning dan strategi akan dapat mencapai visinya. Jangan kita bermimpi, jangan kita berangan-angan saja. Kita harus bermimpi dan melakukan bahagian kita untuk mencapai visi kita. Maka hanya orang yang memiliki strategi ataupun planning akan dapat mencapai visinya, akan berhasil dalam kehidupannya. Nah, wanita-wanita yang saya kasihi, keberhasilan itu bukan hanya sekadar memiliki pekerjaan yang luas, perniagaan yang baik, sekolah yang tinggi, ataupun penampilan yang menarik. Tetapi keberhasilan dan keberuntungan itu dapat diperolehi oleh setiap kita asalkan kita berpedoman kepada firman Tuhan, merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka semua yang dijanjikan, yang direncanakan Tuhan dalam kehidupan kita akan kita miliki. Wanita-wanita, ingatlah, Tuhan tidak pernah menjanjikan kegagalan, tetapi Dia menjanjikan keberhasilan demi keberhasilan, kemenangan demi kemenangan. Asalkan kita berpedoman kepada firman-Nya, asalkan kita berpegang kepada firman-Nya, asalkan kita merenungkannya siang dan malam, bertindak hati-hati, tidak menyimpang ke kiri dan ke kanan, maka janji Tuhan akan terjadi dalam kehidupan kita. Hidup kita akan berhasil dan beruntung. Mari saya membawa kita dalam doa. Bapa kami yang dalam sorga, terima kasih Tuhan atas kasih dan anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami sebagai wanita-wanita. Tuhan, ajar kami supaya kami sentiasa memiliki visi daripada Engkau, supaya kami menjadi wanita yang mantap, wanita yang kuat, wanita yang punya visi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur atas semuanya. Amin. Shalom, semua wanita yang dikasihi oleh Tuhan. Saya wakil daripada Pelayanan Wanita Zon 1 mengucapkan ribuan terima kasih kepada EJK Pelayanan Wanita Pusat atas lawatan pada malam hari ini. Semoga melalui lawatan ini dapat memberi dorongan kepada pelayanan wanita Zon 1 supaya terus bersemangat dalam melayani Tuhan. Saya berharap kita bersama-sama juga menjaga kesehatan sepanjang pandemik ini. Saya percaya Tuhan pasti melindungi kita. Mari kita berdoa bersama-sama untuk menutup ibadah online kita pada malam hari ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, di dalam nama Yesus saya percaya Tuhan, kasih karunia Tuhan terus menerus memimpin dan menyertai kami.
Terima kasih Tuhan atas pimpinanmu sepanjang lawatan ini, dari permulaan, pertengahan, hingga akhir. Saya percaya ya Bapa di surga, Engkau melawat setiap wanita-wanita yang ada di semenanjung ini, khususnya pelayanan wanita zon 1. Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa Tuhan, supaya melalui lawatan ini Tuhan, pelayanan wanita zon 1 Tuhan terus menerus bersemangat untuk melayani Tuhan dimanapun kami berada. Sepanjang musim pandemik ini Tuhan, kami berdoa supaya setiap kami dapat menjaga kesehatan dengan sepenuhnya. Dan saya pasti Tuhan menjaga, memelihara kami. Dan biarlah Roh Kudus Tuhan yang terus-menerus memimpin, menyertai kami dimanapun kami berada. Terima kasih Bapa di surga, segala ucapan syukur kami serahkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Puji Tuhan bersama pada hari ini. Yang setuju tepuk tangan dong.